Nah, itu pertanyaan kita. Kira-kira dia suka berdoa gak di hari selain 9 Zulhijjah? Saya yakin setiap hari ia pun berdoa. Tapi kenapa dia berkata seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Berarti dia telah berdusta atas nama agama. Ia mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Maka saya mengajak kepada mereka, bertaubatlah kepada Allah yang telah mengatakan seperti itu, karena mereka telah mendustai keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun telah mendustakan ajaran Rasul, yang dimana Rasulullah mengajarkan banyak sekali doa. Di setiap sehari semalamnya Rasulullah mengajarkan doa. Mau tidur doa, mau apa doa, lain sebagainya. Mau makan doa, selesai makan doa, banyak doa. Beres sholat, padahal as-sholat itu artinya adalah ad-doa. Sholat itu sendiri artinya ad-doa. Tapi setelah sholat dianjurkan juga berdoa. Terlebih lagi yang sholatnya berjamaah. Yang sholatnya berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ummu abdun qauman fayakhassa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad qanahum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, haditsun hasan. Seseorang janganlah mengimami suatu kaum bila mana ia hanya berdoa untuk dirinya sendiri, mengkhususkan untuk dirinya sendiri, tidak mau berdoa untuk kaumnya, untuk jamaahnya. Maka bila ada seorang imam berdoa hanya untuk dirinya sendiri, tidak berdoa untuk kaumnya, untuk jamaahnya, maka ia telah berkhianat kepada umat. Hadits riwayat Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi, hadits yang derajatnya hasan. Artinya di sini doa berjamaah yang dipimpin oleh imam itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasul dalam suatu keterangan, suatu hadits, an Hubaib bin Maslamah al-Fihri, wa kana mujabat da'wati, beliau adalah orang yang diijabahi doanya. Jadi ada orang-orang yang diijabah doanya yang lebih besar ijabahnya dibandingkan orang lain. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u qaumun muslimuna, tidaklah suatu kaum yang muslim semuanya lebih dari satu orang berkumpul, yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum, yang sebagiannya berdoa kemudian sebagian lagi mengamini, illa stajaballahu du'aahum, kecuali Allah akan mengijabah doa-doa mereka. Riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor hadis 3536, Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juz 3 halaman 347, Imam Al-Hakim berkata, hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim. Wa qala Al-Hafidz Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid, rijaluhu rijalus sahih, rijal-rijalnya rijal sahih, wa Ibn Lahiyah wa huwa hasanul hadits, kecuali Ibn Lahiyah, beliau adalah perawi hadis hasan. Juz 10 halaman 170 dalam Majma'uz Zawaid. Jadi jelas bahwa doa secara berjamaah itu dianjurkan. Kemudian bagi orang yang menjadi imam, maka dianjurkan memimpin doa bagi makmum-makmumnya. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri lagi, karena derajat hadisnya derajat hadis yang bagus. Lantas bagaimana dengan berdoa di kuburan? Ya, dengan berdoa di kuburan. Kita sudah kumpulkan beberapa keterangan, beberapa kutipan dari kitab-kitab hadis, kemudian kitab-kitab rijalul hadis, para perawi hadis. Bagi teman-teman silahkan miliki buku ini, ya, menjawab tuduhan sebagai penyembah kubur. Silahkan nanti di tim ekonomi Ahbabur Rasul bisa memilikinya. Ini salah satu yang sangat penting untuk kita miliki, karena kalau kita miliki kitab-kitab yang ininya, yang berbahasa Arabnya, itu sangat banyak sekali.
ya, Majma'uz Zawaid atau yang lain sebagainya, kemudian Syiarul Alam An-Nubala, wah banyak sekali itu, satu judul saja banyak jilidnya. Nah, teman-teman bisa membaca dari ringkasan-ringkasannya atau dari kutipan-kutipannya, nukilan-nukilannya. Mengapa kita berdoa di kubur? Karena sesungguhnya berdoa dimanapun boleh-boleh saja. Karena beberapa riwayat telah menjelaskan bahwa berdoa di dekat kubur itu merupakan anjuran dari salafus saleh. Di antaranya an Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj an abihi qala li abi ya baniya idza ana mutu fa'alhidni fa idza wada'tani fi lahdi faqul bismillahi wa ala millati rasulillah thumma sinna alayya thara sinnan thumma qra' inda ra'si bi fatihatil baqarati wa khatimatiha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Rawahu At-Tabrani fil Kabir, nomor hadis 15833. Dari Imam Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj, dari ayahnya ia berkata, ayahku telah berkata kepadaku, wahai anakku, idza ana muttu, bila aku meninggal suatu saat, fa'alhidni, maka masukkanlah aku ke dalam liang lahat. Fa idza wada'tani fi lahdi, dan jika engkau telah memasukkanku ke dalam liang lahat, fakul, maka ucapkan olehmu bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu kalimatnya, bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi kalau kita mengusung mayat, memandikan mayat, menguburkan mayat, perbanyak kalimat ini, bismillah wa ala millah rasulillah, bismillah wa ala millah rasulillah. Thumma sinna alayya tara sinnan, kemudian ratakanlah perlahan-lahan tanah untuk mengubur jasadku. Thumma qra' inda ra'si, kemudian bacakan di bagian kepalaku bi Fatihatil Baqarati, dengan awal-awal surah Al-Baqarah, wa khatimatiha, dan akhir-akhir surah Al-Baqarah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, karena sesungguhnya aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Jadi jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kita berdoa dengan kalimat itu, ya, dan membacakan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau ada yang berkata, padahal biasanya orang yang berkata itu orang yang menafikan, orang yang menentang adanya doa untuk si mayat. Kalau orang tersebut ternyata berkata itu kan doa untuk mayat, nah beda lagi ya kalimatnya. Padahal sebelumnya mereka berkata doa untuk mayat tidak sampai katanya. Tapi ketika kita sampaikan hadits ini, ya, maka ternyata mereka berkata itu kan doa untuk mayat, bukan doa untuk kita katanya. Kita jawab dengan ucapan dari Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi. Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi murid dari Ibnu Taimiyah. Beliau berkata dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, juz ke-17 halaman 77. Qultu, aku berpendapat, aku menyatakan dan menegaskan, wad-du'a'u mustajabun 'inda kuburil anbiya'i wal awliya.
dan doa itu mustajab ketika dibacakan di samping kubur para nabi dan kubur para wali. Ini yang berkata Imam Az-Zahabi, seorang ulama mazhab Hambali, murid dari Ibnu Taimiyah, yang beliau pun mengkoreksi beberapa ucapan dan pendapat Ibnu Taimiyah. Ya, beliau yang mengoreksi, yang berani mengoreksi ucapan dan pendapat Ibnu Taimiyah yang salah. Begitu. Beliau ahli hadis, Imam Az-Zahabi. Wa du'a'u mustajabun 'inda kuburil anbiya wal auliya. Dan doa itu mustajab di samping kubur para nabi dan kubur para wali. Wa fi sairil biqa'i, dan di berbagai tempat tertentu, ya, dan di berbagai tempat tertentu yang lainnya, atau seluruh tempat. Lakin sababul ijabati hudurud da'i, akan tetapi di antara sebab ijabah itu adalah hadirnya qalbu sang pendoa, wa khusyu'uhu wa ibtihaluhu, dan kekhusyuannya, ya, atas doa-doanya tersebut, wa bila raibin fil buq'atil mubarakati, dan tidak ada keraguan lagi di tempat-tempat yang diberkahi. Jadi kalau kita berdoa di tempat-tempat yang diberkahi, itu pun tempat yang mustajab. Seperti mana? Tempat-tempat yang pernah menjadi petilasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat athar sahabat Abdullah bin Abbas, beliau adalah orang yang paling sering mencari tempat atau bekas-bekas baginda Rasul. Kalau sampai berita kepada beliau, sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa Rasul pernah datang di suatu tempat, di bawah pohon Rasulullah sholat. Rasulullah sholat di bawah pohon, kemudian berdoa di sana sambil mencucurkan air mata. Maka sahabat Abdullah bin Abbas akan mendatangi pohon tersebut dan sholat di bawahnya. Kira-kira kalau zaman sekarang ada orang sholat di bawah pohon, disebut apa kira-kira? Ingin ketemu Mbah Jiwong, akan dianggap penyembah pohon. Padahal Rasulullah sholat di bawah pohon itu menghadap kepada Allah. Beliau tidaklah menyembah pohon. Berikutnya juga sahabat Abdullah bin Abbas, beliau sholat di bawah pohon tersebut pun itu bukan menyembah pohon, tapi mengikuti sunnah Rasul yang pernah sholat dan berdoa di tempat itu. Bahkan ketika disampaikan kepadanya sebelum sampai ke suatu tempat itu, di mana ada pernah Rasulullah sampai ke tempat tersebut, sebelum sampai ke tempat itu Rasulullah pernah memutarkan untanya 2 kali, tunggangannya 2 kali putaran. Maka sahabat Abdullah bin Abbas pun memutarkan kendaraannya 2 kali putaran. Karena apa? Karena sahabat Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling sering memburu petilasan Rasulullah dan mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang menjadi langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan ada seorang sahabat yang pernah meminta kepada Rasul untuk datang ke rumahnya, sholat di suatu tempat yang telah disediakan oleh sahabat tersebut, maka Rasulullah kemudian datang ke situ bersama 2 sahabat. Kemudian Rasulullah sholat di tempat yang diinginkan oleh sang pemilik rumah. Kemudian para sahabat yang lain yang ikut termasuk tuan rumah itu membuat saf di belakang, ikut berjamaah sholat sunnah di belakang Rasul. Maka ketika ada riwayat yang sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang ini, beliau mengetahui itu, maka sahabat Abdullah bin Abbas pun datang singgah ke rumah yang pernah disolati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira kita kalau sekarang mengikuti jejak langkah sahabat Abdullah bin Abbas, kita cari rumah itu, kita disebut penyembah rumah nanti, ya.
Karena sekarang kalau ada orang yang berdoa di samping kubur atau di area pekuburan orang-orang soleh, atau di samping kubur Rasulullah, atau di Baqi, ataupun di Ma'la, ataupun di Uhud, ya, ataupun di Badar, begitu, di mana saja pokoknya, di Cirebon, di Gunung Jati, di Ampel, di Demak, maka akan ada orang yang menyebut kita sebagai penyembah kubur. Sekarang kalau mereka menyebut kita penyembah kubur karena kita berdoa kepada Allah di samping area makbarah orang soleh, apakah mereka tidak menganggap dirinya penyembah tembok? Karena kalau sholat mereka selalu mencari-cari tembok. Sok buktikan. Kalau sholat berjamaah mereka itu masbuk nih, yang Salafi Wahabi masbuk. Kemudian imam sudah selesai, maka Salafi Wahabi yang menjadi makmum masbuk, dia akan berlari ke depan, berjalan ke depan, nyamperin tiang, gitu kan biasanya kan, atau nyamperin tembok. Kalau dekat dengan tiang, kalau jauh ternyata sholat berjamaahnya di bagian belakang, tapi area tengah sini bagian belakang. Ini kan area tengah gak ada tembok, gak ada tiang, yang ada tiang sebelah sini. Berarti akan jalan kaki dari depan, dari belakang ke depan, tok 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 sambil sholat. Hayu, kira-kira pas ruku tetap jalan nggak ya? Allahu Akbar sambil jalan nyuruntul begitu. Nah pertanyaannya, mereka mengaku dirinya, menganggap dirinya penyembah tembok? Tidak, tidak akan mau mereka menyebut dirinya sebagai penyembah tembok. Padahal mereka toh-tohan sangat berupaya kalau sholat untuk ngadep tembok, ya, wajib menurut mereka. Mengapa kita yang datang mendoakan ahli kubur atau kepada Allah kita berdoa untuk diri kita sendiri dianggap syirik? Sedangkan mereka orang-orang Salafi itu sering mengutip ucapan Imam Az-Zahabi, sering mencatut nama para ulama ahli hadis. Contoh Imam Az-Zahabi, murid Ibnu Taimiyah sendiri, tapi kenapa ajaran-ajarannya kok tidak diikuti? Yang diikuti hanya sebagian saja yang disenangi, tapi sebagian besar yang lainnya karena bertolak belakang mereka tidak mau mengikutinya. Kan aneh. Kalau begitu mereka pun berarti masih taklid dong. Kalau mereka masih mengutip ucapan ulama, mereka masih taklid. Betul tidak? Tapi di satu sisi mereka selalu menyatakan haramnya taklid, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa-apa kata Imam Ahmad, kata Syekh Ibnul Qayyim, kata Imam Anu, Imam Samudra, berarti mereka taklid, begitu kan? Dan ini sudah terbukti ketika ada orang Salafi Wahabi menantang saya untuk dialog, maka mereka ternyata mengungkapkan kami pun taklid. Nah, ketika kalian taklid kepada ulama kalian, kenapa kami tidak boleh taklid kepada ulama kami? Betul tidak? Berarti mereka memaksakan kehendak dan mereka berdusta, karena di lain kesempatan mereka selalu bilang tidak boleh taklid dan mereka tidak mengaku taklid, tapi ternyata taklid. Baik, kita lanjutkan. Wa bila raibin fil buqatil mubarakati, tak ayal lagi doa itu mustajab ketika dibacakan, ketika dilakukan di tempat-tempat yang mubarakah, yang diberkahi. Contoh di masjid ini, ketika kita sholat berjamaah, kemudian kita berdoa berjamaah, maka pada saat berjamaah tersebut kata Rasul tadi, kalau ada yang berdoa, kemudian ada yang mengamini, maka Allah akan ijabah doanya. Artinya pada majlis zikir, majlis munajat, majlis istighosah, ijabah Allah ada pada saat itu diantaranya. Tempat-tempat yang berkah yang lainnya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian di Gua Hira, insya Allah itu salah satu tempat yang diberkahi. Di Gua Thur, pokoknya bekas-bekas Rasul, itu salah satu tempat yang mubarakah. Wa fil masjid, dan di dalam masjid, wa fis sahari, dan di waktu sahur, wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Yatahassalu dzalika lidda'i katsiran wa kullu mudtarrin fadu'auhu mujabun. Ya. Syiarul A'lam An-Nubala, juz ke-17 halaman 77.
Bahkan Syekh Ibnul Jauzi juga berkata di dalam kitab Saidul Khatir juz 1 halaman 418, wal yakun lahu wazifatun min ziyarati quburis salihina wal khalwati biha. Seyogianya orang-orang itu atau seseorang memiliki rutinitas untuk berziarah ke kubur orang-orang yang soleh dan membaca wazifah, membaca bacaan rutin di sana, di samping kubur orang-orang yang soleh, dalailul khairat, baca sholawat, baca hizib, baca Quran, baca zikiran-zikiran yang lainnya, wal khalwati biha, dan khalwat di area pemakaman tersebut. Itu pun menurut Syekh Ibnul Jauzi dianjurkan. Sekarang orang yang bukan ahli hadis berkata bahwa itu perbuatan yang syirik, kan aneh. Sedangkan seorang ahli hadis saja tidak menyebutkan itu adalah perbuatan yang syirik. Masya Allah. Banyak sekali ulama yang menjelaskan tentang ijabahnya doa di makbarah orang-orang yang soleh. Di makbarah orang-orang yang soleh terdapat ijabahnya doa dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan coba pelajari dari keterangan-keterangan ulama ahli hadis. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau hidup pada tahun 773 sampai 852 Hijriah. Orang dulu pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Beliau menyatakan, ahlul hadithi Abi Bakrin bin Khuzaimah wa adilihi Abi Ali Ats-Tsaqafi ma'a jama'atin min masyayikhina wa hum idzaka mutawafiruna ila ziyarati qabri Ali ibn Musa Ar-Ridha bitusin. Qala fara'aitum min ta'zimihi ya'ni Ibn Khuzaimah litilkal buq'ati wa tawaddu'ihi laha wa tadarru'ihi 'indaha ma tahayyarna. Tahdzibut Tahdzib karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 7 halaman 339, bahwa ahli hadis yang bernama Abu Bakar Ibnu Khuzaimah atau yang terkenal dengan Imam Ibnu Khuzaimah dan sahabat-sahabatnya, diantaranya Imam Abu Ali Ats-Tsaqafi bersama jamaah dari guru kami berdatangan ziarah ke makam Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha di Tus. Tus itu masuk daerah Iran, ya. Kalau sekarang kita datang saja ke Iran, jangankan ziarah ke Imam Ali Ar-Ridha, datangnya saja ke Iran sudah pasti dicap jadi Syiah. Apalagi kalau kita ziarah ke Al-Imam Ali Ar-Ridha, salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa awal. Ya, beliau adalah orang-orang salafus soleh, termasuk salafus soleh. Pasti akan disebut Syiah kalau sekarang. Padahal Imam Ibnu Khuzaimah adalah ahli hadis yang orang Salafi Wahabi pun mereka sering mencatut nama beliau ataupun riwayat beliau di dalam makalah-makalah mereka. Apakah lantas mereka sekarang berani untuk mengkafirkan atau menyatakan Imam Ibnu Khuzaimah itu sebagai Syiah? Ya. Beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli hadis. Kira-kira orang Salafi Wahabi mereka akan berani menyatakan Syiah tidak kepada Al-Imam Ibnu Khuzaimah? Pasti mereka tidak akan berani. Padahal dalam kenyataannya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau Imam Ibnu Khuzaimah datang berziarah ke Iran, ke Tus, ya, ke Imam Ali Ar-Ridha. Imam Ali Ar-Ridha ini adalah keturunan Rasulullah yang diakui sebagai imam, ya, sebagai ulama dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula orang-orang Syiah pun mengakui beliau sebagai salah satu imam besar mereka. Bagaimana sikap dari Imam Ibnu Khuzaimah
ketika berziarah ke Tus ke Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Sang perawi menyatakan, saya melihat ketakziman Ibnu Khuzaimah terhadap makam itu dan ketawaduannya hingga membuat kami bingung. Seorang ahli hadis, perawi hadis Imam Ibnu Khuzaimah ziarah ke Imam Ali Ar-Ridha dengan cara yang begitu tawadu. Bagaimana lantas dengan kita? Banyak sekarang orang-orang muslim yang menganggap orang-orang berziarah itu sebagai penyembah kubur, malah sebaliknya.